Selamat sore, bertemu kembali pada mata kuliah metode pengambilan contoh bagi mahasiswa program studi manajemen sumber daya perairan. Perkuliahan minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan modul 6 dengan topik pengambilan sampel klaster. Modul ini membahas tentang konsep dan teknik mengambil sampel klaster atau kelompok atau gerombol, kemudian pendugaan parameter populasi, menentukan ukuran sampel, dan pendugaan proporsi populasi. Pada minggu lalu kita sudah membahas dua materi dari 6 bagian materi pembelajaran modul 6 ini. Minggu ini kita akan membahas materi 3, pendugaan rata-rata populasi, sampai kepada materi 6, yaitu pendugaan proporsi populasi. Kita akan langsung bahas materi 3, pendugaan rata-rata dan total populasi. Sebagaimana telah kita bahas pada minggu lalu, sampling cluster ini adalah pengambilan sampel acak sederhana pada unit sampling yang berupa cluster yang mengandung sejumlah elemen. Oleh karena itu, penduga rata-rata populasi dan total populasi serupa dengan cara pendugaan untuk pengambilan sampel acak sederhana. Namun secara khusus, rata-rata sampel yang berupa klaster adalah penduga yang baik dari rata-rata populasi. Sebuah penduga rata-rata populasi dan dua penduga total populasi akan dibahas dalam bagian ini. Nah, sebelum mempelajari pendugaan rata-rata dan total populasi, kita perlu pahami sejumlah lambang atau notasi yang akan digunakan. Misalnya N besar, N besar ini adalah jumlah klaster di dalam populasi. Dalam contoh ini, ini adalah N besarnya ada 5. Jadi ada 5 klaster. Klaster 1 sampai klaster 5. N besarnya. Jadi ada 5 klaster. Kemudian N kecil ini adalah jumlah klaster yang dipilih atau jumlah klaster sampel yang dijadikan sampel. Nah, dalam konteks ini N kecil ini dalam contoh ini adalah dipilih misalnya 2 sampel klaster, yaitu klaster 1 dan klaster 5. Sedangkan MI, M kecil ini adalah jumlah elemen di dalam klaster ke I. Nah, misalnya MI untuk klaster 1, MI1 ini jumlah elemennya 8. Jadi ada 8 elemen populasinya. Kemudian M2 ada 11, ini ada 11, M3 ini ada 16, M4 ada 16, dan M5 ada 11. Sedangkan M kecil rata-rata ini adalah rata-rata ukuran klaster untuk sampel. Misalnya rata-rata ukuran sampel untuk contoh ini, klaster 1 rata-ratanya adalah jumlahnya adalah 8, klaster 2 5 adalah 11, berarti jumlahnya 19 dibagi 2. Sehingga dia 12,4 bukan 9,5 8 tambah 11, 19 dibagi 2, 9,5,
kita dekati 10. Kemudian M besar ini adalah jumlah elemen dari masing-masing klaster. Jadi ada M1 ada ada totalnya ada 62 ya, 8 ditambah 11 tambah 16 tambah 16 tambah 11 62. Sedangkan M besar rata-rata ini adalah M besar dibagi N besar, itu 62 ya. 62 dibagi dengan N, jumlah klasternya 5 ya, jumlah klasternya 5. Jadi 12,4 didekati menjadi 13. Nah, ini notasi ini perlu diingat. Nah, pertama kita bahas pendugaan rata-rata populasi. Nah, penduga rata-rata populasi adalah rata-rata sampel yang dihitung dengan persamaan jumlah total dari pengamatan klaster KI ya, dibagi dengan jumlah elemen klaster sampel. Itu. Nah, ini adalah varian dari penduganya. Kita tetap menggunakan nanti varian dari sampel. Itu. Nah, contoh ya, latihan 2. Wawancara dilakukan pada masing-masing dari 25 blok ya, dari 400. Jadi di sini di kota A ini ya terdapat 415 klaster ya, blok yang berisi rumah tangga ya, Nah, kemudian diambil 25 klaster ya, klaster 1 sampai 25 ya, dipilih secara acak dan masing-masing diwawancarai. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi klaster 1 ada 8 penduduk, diwawancarai, pendapatan totalnya dari 8 penduduk ini di klaster 1 ada 96.000 US dollar. Ya, begitu juga sampai klaster 25 ada juga 8 penduduk ya, 41 juta US dollar. Jadi gunakanlah data ini untuk menduga rata-rata pendapatan per kapita di kota A dan tentukan batas kesalahan pendugaannya. Ya, jadi di sini total dari jumlah penduduk sampel klaster 25 klaster itu adalah 151. Dengan total pendapatan dari 25 klaster itu ya, dari 1 sampai 25 klaster ini 1.329.000 US dollar. Itu datanya. Dengan demikian mudah kita menghitung rata-rata pendapatan per kapita di kota A. Jadi dengan rumus ya, rata-rata pendapatan per kapita ya, jadi jumlah pendapatan klaster ya, 25 klaster dibagi dengan 151 inilah jumlah elemen sampel ya, jumlah elemen sampel ya, jadi MI ini adalah jumlah elemen sampel. Jadi kita dapatkan sekian ya, rata-rata pendapatan per kapitanya di kota A. Selanjutnya kita menghitung batas kesalahan pendugaannya ya, batas pendugaan ya, dengan persamaan variannya ya, kemudian kita hitung dulu varian sampel ya, jadi hitung dulu varian sampel ya. Ini adalah varian sampelnya ya. Kita dapatkan nilai varian dari sampel klaster. Nah, kemudian varian penduga rata-rata pendapatan per kapita dapat kita masukkan ke dalam rumus ya. Varian ya, ini adalah rumusnya ya.
Sehingga kita masukkan angka-angkanya, kita dapatkan varian penduganya, rata-rata, penduga rata-rata. Nah, untuk batas kesalahan pendugaan kita masukkan ke dalam rumus, ya, ini rumus batas kesalahan pendugaan, sehingga varian ini kita masukkan, ya, 2 akar varian, sehingga kita dapatkan batas kesalahannya adalah kurang dari 1617,14. Dengan demikian, dengan selang kepercayaan, ya, jadi selang kepercayaan bagi penduga adalah rata-rata tadi, ya, rata-rata, ya, pendapatan plus minus dari kesalahan pendugaan pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, berikutnya adalah menduga total populasi. Berapa sih total pendapatan dari rumah tangga, seluruh rumah tangga di kota tersebut. Nah, jadi rumusnya adalah kalau elemennya diketahui, M besarnya diketahui, elemen seluruh populasi rata-rata diketahui, bisa juga dengan rumus ini kita akan mudah untuk menghitung total populasi. Nah, contoh dari sini, ya. Nah, dugalah total dari data ini, dugalah total pendapatan semua penduduk di kota tersebut. Ya, jika di kota tersebut terdapat totalnya adalah 2.500 penduduk. Jadi ada totalnya 2.500 penduduk. Nah, pendapatan rata-rata sudah kita peroleh, ya, pendapatan rata-rata kita sudah peroleh. Kemudian jumlah penduduknya seluruhnya, jumlah penduduknya kita sudah ketahui 25.000, sehingga kita tinggal masukkan rumus, ya, tinggal kita masukkan rumus M besar kali Y rata-rata ini, ya, M besarnya adalah 2.500 dikalikan rata-rata, ya, inilah total pendapatan seluruh penduduk di kota tersebut. Nah, menghitung kesalahan pendugaannya juga serupa, ya, dengan penghitungan dari cara menghitung kesalahan pendugaan dari rata-rata populasi. Nah, seringkali jumlah elemen dalam populasi tidak diketahui. Nah, dalam contoh tadi, kita mengetahui adalah jumlah elemen dalam populasi, jumlah penduduk di kota tersebut adalah 2.500. Namun, dalam sejumlah kasus, kita dihadapkan oleh masalah tidak diketahuinya jumlah populasi keseluruhan. Jadi, kita tidak dapat menggunakan persamaan ini untuk menduga total populasi. Tetapi kita dapat membentuk penduga lain dari total populasi yang tidak tergantung pada jumlah elemen populasi M dengan menggunakan persamaan ini. Ya. Nah, YT ini adalah rata-rata dari total cluster untuk N sampel cluster sampel. Nah, oleh karena itu, rata-rata T ini dapat digunakan sebagai penduga tak bias dari rata-rata total N cluster dalam populasi. Sehingga kita bisa menggunakan jumlah seluruh cluster N besar kali rata-rata cluster sebagai penduga tak bias dari jumlah total cluster yang ekuivalen dengan total populasi. Nah, penduga total populasi T di mana tidak tergantung pada informasi tentang jumlah elemen populasi M ini adalah rumusnya ini. Jadi ini adalah dengan varian pendugaan, ya, varian pendugaan dengan varian varian sampelnya adalah seperti ini
rumusnya. Baik, masih menggunakan data yang sama ya. Sekarang jumlah populasi ya, tidak diketahui ya. Jadi jumlah elemen populasi M besar ini atau jumlah semua penduduk di kota tidak diketahui. Kalau tadi pada latihan sebelumnya itu diketahui 2.500. Sekarang tidak diketahui, kita diminta untuk menduga ya total semua pendapatan seluruh penduduk di kota tersebut. Nah, kembali ke persamaan ya, persamaan ini ya kita gunakan untuk menduga total populasi pada saat tidak diketahui jumlah elemen populasinya. Jadi jumlah klaster kita jumlah klaster kali rata-rata klaster N per N ya. N-nya adalah klasternya adalah 415 dibagi dengan sampelnya, sampel klaster yang diambil ada 25 dikali dengan total pendapatan klaster 1329 ya. 1329 ini total dari klaster, sampel klaster. Oleh karena itu kita dapatkan adalah totalnya adalah 22.061.400 US dollar. Nah, batas kesalahannya pun cara menghitungnya adalah sama seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas modul 4, penentuan ukuran sampel untuk menduga rata-rata dan total populasi. Nah, kuantitas informasi dalam sampel klaster dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu jumlah klaster dan juga ukuran klaster relatif. Nah, dalam masalah menduga jumlah rumah dengan asumsi kesehatan BPJS di suatu provinsi, ya, jadi kita ingin misalnya menduga berapa jumlah rumah yang dilengkapi dengan asuransi kesehatan BPJS. Klaster dapat berupa kabupaten, ya, kecamatan atau pengelompokan lainnya, misalnya desa. Nah, seperti yang telah kita lihat, ukuran batas kesalahan pendugaan sangat tergantung pada variasi di antara total klaster. Jadi dalam upaya untuk mencapai batas kesalahan pendugaan yang kecil, kita memilih klaster dengan variasi sesedikit mungkin di antara total klaster ini. Nah, kita sekarang mengasumsikan bahwa ukuran klaster atau unit sampling telah dipilih dan hanya mempertimbangkan masalah memilih jumlah klaster atau N kecil. Nah, dari persamaan 6.2 varian penduganya adalah sebagai berikut di persamaan ini. Nah, varian aktual dari rata-rata sampel ya, varian aktualnya adalah kita menggunakan varian dari total ya, atau jumlah populasi yang diduga, kita bisa duga varian total ini dengan varian sampel ya, varian populasi dengan varian sampel. Nah, karena kita tidak mengetahui total ya, varian total atau rata-rata ukuran klaster ya, pilihan ukuran sampel untuk klaster-klaster yang diperlukan untuk memperoleh sejumlah informasi tertentu mengenai parameter populasi adalah sulit. Ya, kita mengatasi kesulitan ini dengan menggunakan metode yang sama yang digunakan untuk menduga rasio. Ya, artinya kita menggunakan penduga varian populasi dan rata-rata elemen populasi per klaster
yang tersedia dari survei sebelumnya, ya, atau kita memilih sampel awal yang mengandung N elemen. Jadi ada penelitian pendahuluan. Nah, pendugaan jadi varian populasi dan rata-rata elemen klaster ini dapat dihitung dari sampel awal dan digunakan untuk memperoleh pendugaan ukuran total sampel klaster, yaitu N. Nah, jadi seperti dalam semua masalah pemilihan ukur sampel, kita menyamakan dua kesalahan standar penduga dengan batas pada kesalahan penduga B. Batas kesalahan ini dipilih untuk eksperimen dan mewakili kesalahan maksimum yang dapat ditolerir. Nah, jadi tetap batas kesalahan pendugaannya adalah B ini adalah 2 akar varian dari rata-rata. Nah, kemudian penentuan ukuran sampel untuk memperkirakan rata-rata populasi. Ya, perkiraan ukuran sampel yang diperlukan untuk memperkirakan rata-rata populasi U ini yang terikat pada batas kesalahan pendugaan B ini adalah seperti persamaan 6.11 ini, ya, di mana ya varian dari populasi ya ini diduga oleh sampel, dan ingat D adalah B kuadrat kali M kuadrat bagi 4. B ini adalah batas kesalahan, M ini adalah jumlah elemen populasi, ya, dan 4 ini adalah memang konstantanya. Nah, latihan 5. Jadi kita masih menggunakan data hasil survei ini. Data hasil survei dari pendapatan rumah tangga penduduk, ya. Misalnya data pada tabel 6.1 ini mewakili sampel awal tentang pendapatan penduduk di kota A. Nah, berapa besar sampel yang harus diambil dalam survei mendatang untuk memperkirakan rata-rata pendapatan per kapita dengan batas kesalahan ditentukan $500. Ya, untuk kita ingin melakukan survei rata-rata pendapatan penduduk dengan batas kesalahan $500 ini, berapa sampel yang harus diambil, ya, berapa sampel klaster, berapa klaster yang harus diambil. Kalau tadi latihan sebelumnya kita mengambil 25 sampel klaster. Nah, jawabannya kita menggunakan persamaan, jadi N, klaster yang harus diambil N, ya, dengan persamaan ini. Nah, untuk menggunakan persamaan ini, kita harus dulu menduga varian dari populasi dengan menggunakan varian sampel. Jadi, menghitung dulu varian sampelnya. Ya, dari latihan sebelumnya kita sudah dapatkan varian sampelnya. Ini. Jadi nilai variannya sudah kita dapatkan. N-nya kita sudah ketahui, D-nya kita bisa hitung, jadi kita bisa menghitung berapa ukuran sampel atau klaster yang diperlukan untuk menduga rata-rata pendapatan per kapita tersebut. Nah, besaran rata-rata ukuran klaster untuk populasi dapat diduga dengan rata-rata ukuran klaster, ya. Nah, rata-rata ukuran sampel, ya, ukuran sampel dihitung dengan persamaan. Ya. Jadi jumlah seluruh klaster elemen sampel, ya, penduduk, ya, jumlah elemen sampel klaster itu jumlah penduduk yang di klaster adalah 151 dari penelitian sebelumnya ini, ya, dari survei sebelumnya. Kemudian klaster sebelumnya yang diambil itu 25, ya, jadi rata-ratanya adalah 6,04.
Kemudian D-nya dihitung dengan persamaan ini, ya, kita dapatkan nilai D, sehingga nilai N dapat dihitung adalah 167. Ya, jadi harus mengambil 167 sampel klaster dari 415 sampel klaster untuk menduga rata-rata populasi dengan batas kesalahan tidak kurang dari 500 US dollar. Nah, tadi pada contoh sebelumnya, pada saat mengambil sampel klaster 25 itu batas kesalahannya tentu lebih besar. Nah, berikutnya adalah penentuan ukuran sampel untuk memperkirakan total populasi. Ini juga sama, ya. Jadi persamaannya jika kita menduga total populasi, berapa sampel yang harus dibutuhkan. Nah, dari contoh yang sama ini sekarang, berapa besar sampel yang diperlukan untuk memperkirakan total pendapatan semua penduduk dengan batas kesalahan 1 juta nih. Ya, kalau tadi batas kesalahannya dibatasi 500 US dollar. Sekarang 1 juta US dollar dengan diketahui jumlah penduduknya adalah 2.500 penduduk. Kita diminta berapa ukuran sampel yang diperlukan. Jadi mudah dengan memasukkan dengan persamaan ini. Pertama adalah kita dekati varian populasi dengan varian sampel, dihitung varian sampelnya. Ya, ini adalah varian sampel. Kemudian nilai D-nya juga sudah bisa kita ketahui, ya. Sehingga dengan persamaan ini, ya, kita bisa menghitung berapa jumlah sampel yang dibutuhkan untuk menduga total populasi, yaitu 213 sampel dengan batas kesalahan kurang dari 1 juta US dollar. Ya. Nah, ini sama, jadi latihan sampel yang diperlukan untuk memperkirakan total populasi. Ya. Yang materi kelima adalah pendugaan proporsi populasi. Nah, proporsi populasi ini misalnya seorang peneliti ingin memperkirakan proporsi populasi atau praksi seperti proporsi rumah di suatu provinsi yang tidak terlayani air PDAM. Nah, penduga terbaik dari proporsi populasi P ini adalah dengan proporsi sampel, melalui sampel kita ambilnya, sampel klaster. Ya, misalnya AI adalah jumlah total elemen dalam klaster I yang memiliki karakteristik yang diinginkan. Nah, dalam hal ini yang diinginkan itu adalah yang dilayani oleh PDAM, sedangkan yang tidak diingini, yang tidak memenuhi karakteristik diingini adalah yang tidak dilayani. Nah, kemudian proporsi elemen dalam sampel N cluster yang memiliki karakteristik yang ditentukan ini oleh persamaan sebagai berikut. Ya. Jadi proporsi yang memiliki karakteristik ini sama dengan sigma atau jumlah dari seluruh elemen seluruh klaster yang memenuhi karakteristik. Dalam hal ini memenuhi itu adalah yang terlayani dibagi dengan jumlah dari elemen klaster yang terpilih sebagai sampel. Nah, penduga proporsi populasi P dihitung dengan persamaan ini tadi sudah, ya, dengan persamaan P, ya, proporsi jumlah elemen klaster yang memenuhi karakteristik dibagi dengan jumlah elemen dari seluruh klaster. Nah, varian penduganya adalah seperti persamaannya ini, ya.
Nah, contoh sekarang. Selain ditanya tentang pendapatan mereka pada latihan tadi, tabel 6.1 itu kan diwawancarai penduduknya untuk mengetahui pendapatan. Nah, selain ditanya tentang pendapatan mereka, penduduk sampel pada survei ini juga ditanya apakah mereka memiliki rumah sendiri, ya, mengontrak atau memiliki rumah sendiri. Nah, gunakanlah tabel ini untuk menduga berapa proporsi, berapa persentase atau proporsi penduduk yang tinggal di rumah kontrakan. Jadi yang mengontrak, ya, jadi yang tidak memiliki rumah sendiri, dan tentukan batas kesalahan pendugaannya. Jadi ada 25 klaster, ya. Ini jumlah penduduknya, ya. Klaster 18, klaster sampai klaster 25 penduduk juga 8. Yang mengontrak ada 4 dari 8, ya, ini yang mengontrak 3 dari 8, ya, seperti itu. Sehingga jadi penduduk yang ngontrak, ya, penduduk yang ngontrak ini adalah 25, ya, 25. Jumlah klasternya adalah 25, ya. Yang mengontrak adalah AI ini adalah yang memenuhi karakteristik yang tidak mengontrak dengan yang proporsi yang mengontrak, seperti itu. Nah, dari persamaan ini, ya, persamaan kita bisa menghitung berapa persen penduduk yang mengontrak, ya. Dari persamaan 14, ya, yang klaster 1 ada 4 yang mengontrak, ya, klaster 2 7, klaster 3 1 sampai klaster 25 3 yang mengontrak. Ini adalah jumlah penduduk masing-masing klaster, ya, totalnya 151. Yang mengontrak totalnya 72 dari sampel ini, dengan jumlah penduduk 151, yang mengontrak adalah 0,48, ya, atau 48%. Nah, kemudian menghitung batas kesalahannya, ya, menghitung batas kesalahan itu adalah sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Ya. Nah, dari sini, ya, dapat dihitung, ya, persentase yang mengontrak atau proporsi yang mengontrak adalah 0,48 dengan batas kesalahan kurang dari 0,05 atau kurang dari 5%. Itu. Nah, materi ke-6 adalah penentuan ukuran sampel untuk menduga proporsi populasi. Nah, untuk menduga proporsi populasi, ya, seringkali kita ingin juga berapa sampel yang diperlukan untuk menduga proporsi populasi. Jadi dengan persamaan 6.12 ini, ya, kita bisa gunakan untuk menghitung, menentukan ukuran sampel untuk menduga proporsi populasi. Ya. Nah, contoh seperti pada tabel 6.2, ya, dari tabel 6.2 sudah ketinggalan zaman, ya, sebuah studi baru akan dilakukan di kota A yang sama untuk menduga proporsi penduduk yang mengontrak rumah, ya, berapa besar sampel yang harus diambil untuk menduga proporsi, ya, proporsi penduduk yang mengontrak rumah dengan batas kesalahan tidak lebih dari 0,04. Ya, jadi data seperti sebelumnya, klaster 1 ada 8 penduduk dengan 4, ya, dengan 4 yang mengontrak dan seterusnya. Nah, dari persamaan ini, ya, tetap kita menggunakan persamaan 6.12, ya. Kita bisa menghitung proporsi, menghitung jumlah klaster, jumlah sampel klaster yang
diperlukan untuk menduga proporsi populasi. Nah, di sini dari persamaan ini ya dengan pendekatan varian populasi dengan menggunakan varian sampel klaster, ya, kita bisa menghitung ukuran sampel yang diperlukan, yaitu N. Ya, berapa klaster yang harus diambil. Jadi harus mengambil setidaknya 34 klaster untuk menduga proporsi populasi dengan kesalahan tidak lebih dari 0,04. Jadi demikianlah materi kuliah pada hari ini. Kita sudah tuntaskan modul 6. Kita tinggal menyisakan satu modul lagi, yaitu metode pengambilan sampel klaster 2 tahap yang kita akan bahas minggu depan. Jadi sekian dan terima kasih sudah menyimak.